Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kepo Kemiri beserta seluruh jajaran, ingkang kawula hormati juga jamaah kajian rutin bulanan akad pertama Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kepo Kemiri, yang saya hormati dan terima kasih kami aturkan kepada Bapak Arsono yang bersedia rumahnya untuk direpoti dengan kegiatan majelis ilmu ini. Yang paling pertama, syukur alhamdulillah kesehatan, kesempatan masih menaungi kita sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Shalawat serta salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada panutan kita, manusia mulia suri tauladan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak jamaah kajian rutin yang dirahmati Allah, saya mungkin ini pertama kali berkesempatan untuk bisa mengisi kajian di Ranting Kepo Kemiri. Kami sampaikan terima kasih atas undangannya. Semoga ke depan kajian ini akan selalu bisa tertradisikan, karena insya Allah dari jejak rekam atau historical perjalanan Muhammadiyah yang besar ini, besar karena hari ini sudah mulai menjajah Spanyol, ya Pak. Dan ini mulai menjajah Spanyol yang pernah. Oke Pak, ini ceritanya agak unik sebenarnya yang disampaikan Pak Sekretaris itu. Kita pernah mempunyai Andalusia yang luar biasa 700 atau 800 tahun itu ya. Tapi ternyata hari ini yang mulai membangkitkan dalam level internasional malah Muhammadiyah, numbas gereja. Itu kalau menangkapnya dari dohirnya ya biasa menjadi konsumsi berita, atau kalau Mas Dhani ini masuk di PWNU ya. Tapi kalau kita melihat cerita di Bali itu, kita memahami bahwasanya ketika dikatakan Nabi kita itu rahmatan lil alamin, mungkin kadang view kita harus dirubah tentang agama kita ini, bahwasanya agama ini bukan khusus untuk orang Tulangan atau orang Sidoarjo, orang Jawa Timur saja. Jadi agama ini seperti satu cerita lengkap. Kalau kita lihat chapternya Naruto itu Pak, mulai episode pertama sambung sampai anak yang namanya Boruto itu ya, tidak ada habis-habisnya. Tapi Islam kita ini ceritanya satu Pak. Maksudnya satu chapter, satu buku tebal yang berchapter-chapter gitu loh Pak. Jadi kadang gini, dengan rutinitas keseharian kita, dengan kesibukan kita, dengan segala tradisi, kecenderungan uniknya pribadi yang kita miliki, kadang kita memang berjalan di situ, pakem berpikir kita itu ya terkooptasi di wilayah itu. Kadang tidak melihat begini Pak, tidak melihat bahwasanya cerita Nindonya ini sebenarnya ada yang menghendaki menjadi satu bapak yang sudah tertulis di lauh mahfud, nanti begini, endingnya begini, itu ada yang menghendaki dengan sengaja seperti itu. Itu kadang-kadang yang kita lepas nama kadang buat terang-terangan Pak. Jangan-jangan itu buat nyata. Kita secara fisik saja Pak membayangkan
Kalau 300 kilometer per jam kecepatan rotasi bumi kita ini, umpama saya tidak tahu pastinya Pak ya, mungkin saya salah ini, tolong dikoreksi. Kita berangan-angan saja, bal poli atau bal-balan itu sampean cekel kanan kiwa itu sampean umet no melaku 50 kilometer mau Pak. Sampean kei barang nopo saja taruh di atasnya, itu tidak mungkin Pak. Ya pasti mencekat. Loh, di tempat yang putaran rotasinya seperti itu, yang pada tata surya juga kita itu Merkurius, Venus kita yang ketiga ini kita juga berputar juga. Jangan bayangkan ada berapa putaran ini. Kemudian tata surya kita juga itu di Bimaksati memutar juga, ngitari sesuatu, dan kita juga dikitari bulan ya. Coba bayangkan Pak, rumit dan ribetnya Pak. Ribetnya apa? Tatanan alam semesta ini dan tempat tercinta kita yang namanya bumi ini. Kalau sakitnya kalau ngomong enak ngedep HP mboten mencepat banget lho maksudnya. Ya sakit enak ngeten lho maksudnya. Di sesuatu yang sangat dinamis, di sesuatu yang sangat dinamis. Maka ketika Allah mengatakan kula yaumin huwa fi sa'nin, bendino Allah itu sawibu, gitu maksudnya itu ya. Teng surat Yasin kan ngoten, Pak. Allah ngendikan, Allah berkata aku bendino sawibu, termasuk kesibukan Allah yang paling utama itu ya ngopeni makhluk yang sangat dicintai, yang Allah sendiri berstatement ahsanit takwim, sebaik-baik ciptaan ya kita ini ya. Ini sebaik-baik ciptaan. Itu Allah itu sangat-sangat sibuk, sangat-sangat sibuk. Dan ngopeni makhluk paling angel itu ngopeni manusia memang Pak gitu. Ya ngapunten Pak, kita satu rumah saja Pak, sulitnya minta ampun Pak gitu. Satu saoma nih. Apalagi ngopeni manusia dari yang pertama sampai yang kita hari ini eksis. Monggo. Yang kita hari ini eksis, coba bayangkan berapa banyak jenis ras, suku, dinamika yang Allah atur. Dan Allah mengatakan 50 tahun, 50.000 tahun semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Innaman asaban musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin qablaan nabra'aha. Bahkan semuanya sudah ditentukan untuk jauh jatuh. Ada semut kecekluk, itu semuanya sudah dibayangkan Pak tingkat rumitnya ini. Nah tapi kita manusia ini dengan rutinitas kita itu memang kadang kita melupakan aspek itu, bahwasanya kita ini yang nggak pernah tahu bakal sampean itu dilahirkan jadi sesuatu yang kalau saya namanya Adi, saya nggak pernah merasa pesan hidup di Allah juga nggak pernah pesan ya Pak. Tapi ternyata saya dilahirkan, berarti saya nggak tahu. Kemudian dalam proses saya wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa masawwaha, demi nafsi dan penyempurnaannya. Saya juga tidak pernah tahu Pak, tidak pernah pesan kepada Allah bahwasanya saya berproses seperti ini, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu ketika umur setahun, 2 tahun, ketika saya remaja sekolah di sebuah SD, saya nggak pernah pesan sekolah SD itu, nggak pernah pesan ke Allah juga. Di SMP saya nggak pernah pesan, di sekolah SMP Negeri Gelang itu saya juga nggak pesan. Kemudian saya SMA Negeri 1, saya nggak pernah angen-angen pernah pesan ke Allah minta ke situ, ya nggak pernah. Dilahirkan dari kedua orang tua saya, yang orang tua saya sekarang pun saya nggak pernah milih. Ini betul Pak. Kemudian kita hari ini sampai sore ini sampai ketip ping piro samanya gak ngitung. Ambaan ping piro ya gak ngitung. Terus perjalanan besok Allah mangkano bilang wis talamen niku pokoke insya Allah. Gak ngerti awakmu, terlalu banyak. Gus Pak malah ekstrim bilangnya. Jadi tingkat consciousness atau sesuatu yang dalam jangkauan kesadaran kita dan baik kontrol kita bisa kondisikan itu hanya 1%, Pak. 1%, bayangkan betapa jomplangnya Pak. Monggo. Betapa jomplangnya sesuatu yang bisa kita kondisikan dengan yang sama sekali tidak bisa kita handle dan kita kontrol. Sedemikian banyak. Dan akhirnya
Kapan kapan kita akan kapan kita akan berakhir meninggalkan dunia ini menuju babak kedua atau babak kita pertama itu kan ada alam azali. Kemudian kita babak kedua 9 bulan kurang lebih di kandungan ibu. Ini babak ketiga. Kita masih ada babak di alam barzah. Kemudian penantian panjang, ada yaumul ba'as, ada yaumul hisab. Bayangkan Pak, perjalanan nafsi kita ini loh. Nafsi sendiri pemahamannya sebenarnya kita siapa kan juga kita nggak pernah angen-angen juga. Sajane awak dhewe iki sapa kan nggak pernah angen-angen juga kita. Maksud kula niku niki kacamata kula, Pak. Niki handphone kula. Itu masuk akal, Pak. Karena apa, posisinya memang pada penguasaan saya. Tapi ketika ditanya, Mas Yoyo tanya ke saya, itu tangannya sopo? Mas Adi, tanganku. Sampai temukan tengah awak, sampai temukan teng sirah nih, Bang. Itu sirah sopo? Sirahku. Kalau ini di luar saya pantas, Pak. Oh iya, itu ku sing duwe barang iki, iku arek iki atau tubuh ini atau objek ini. Tapi ketika objek ini ditanya, landas itu ndase sapa, sirahe sapa? Itu jawabnya pancet, Pak. Sirahku. Nah kan akhirnya kita bertanya sih, Pak, ku iku sapa ya kan ngono. Ku iku sapa gitu maksudnya. Sing nek kene ngubur wong iku mesti krungu modern ngomong kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsi ini sapa sing ku itu lho siapa sih sebenarnya kan gitu, Pak. Bahasa agama kita itu nafsi kita ini. Akhirnya kita bertanya. Dan ceritane ku kok moro mancik nang ngene awak iki apa ceritane ngoten. Nek anjene biyen ana kesempatan milih aku yang milih sing rada mbangi ngoten ya. Kulit rada kuning ya, Bang ya. Dukur gagah, six pack ya, wetenge. Nek iso milih, Pak. Nek iso milih saja. Nek dilahirno ya iso dilahirno mini anake Pak Harto lah utawa anake Pak SBY. Kan ngoten, Bang ya. Nek iso milih. Urip gak ruwet, Pak, ndelok UMK ya. Ya lumayan UMK mriki 46, apa pinten? 43. Cek lumayan Mas Darjo. Gresik Surabaya Raya masih 43. Ya lumayan ya. Cuma nek iso kula nggih milih lahir dene Jokowi ta sing rada lumayan tinggalane ngoten lho ya. Nek iso milih. Ya ternyata nafsi ini mboten saged milih, Pak. Kita tidak pernah punya opsi. Bahkan besok jenengan mau apa? Walaupun planning sudah saya tulis di buku, besok jam sekian suka pejabat nonton Pak. Jam 8 disusul, ya. Ke sana bertemu dengan ini. Jam sekian 15 menit. Waduh, perwijite. Padahal agama kita melarang. Ojo bahas besok. Kalau ngomong besok ada pasalnya, napa? Insya Allah. Tidak boleh bahas besok. Ternyata kita, nafsi kita sih ya hari ini. Ketika kalau saya ya pas mencekel mic ini. Nyekel mic ini saya hari ini. Dari sekian banyak presentasi yang tidak bisa kita kontrol, Pak. Kita itu diberi wa nafsi wa masawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diberi kebebasan, itu loh akar masalahnya. Sejak kita balik, kita mampu berpikir, kita sudah punya opsi. Nek malaikat karuan enak, Pak. Apakah kita terkagum-kagum? Sebenarnya juga tidak loh, Pak. Oh, mereka memang malaikat ya diberi nafsu, Pak. Nggak diberi nafsu, akal nggih, tapi nafsu ndak ada, Pak. Repotnya kita mari mangan daging kakean dhewe, waduh sutek gak karuan, Pak. Normal manusia kita ini memang dibekali nafsu. Lagi power nuwun sewu gak duit belas muni akal petenge medal, Pak. Ketok amplopan wis gak takut duit sapa wis kene. Ngaten tok, Pak. Karena kita manusia. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwasanya kalau memang statusnya itu terlalu banyak yang kita tidak tahu, alangkah baiknya segala yang kita tahu ini kita pasrahkan saja. Kan ngoten. Kita pasrahkan saja kepada yang Maha tahu. Kan konsepsi dasar agama kita ini patuh, Pak.
Patuh, tunduk, patuh, diatur. Bedanya kan gitu. Dikai nafsu mana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau memang ini pertandingan amal bagus-bagusan, kalau ukurnya itu kan manut apa ora? Samina wa atona apa samina wa asoina. Mung niku mau totoan. Contoh sekarang, dengan pemahaman yang seperti itu, akhirnya kita juga berpikir, lah iya, urip tangi turu jam 7 wis mancal sepeda, nek mlebune jam 8 utawa setengah 8. Jam 6 kadang sik peteng ya Pak, semute gurung nyambut gawe sampean wis budal nyambut gawe, semute lho sik gurung kerja Pak. Keranggane sing nang ndukur gurung mudhun, gurung golek belum. Kita sudah kepontang-panting. Mboten, kita ajak berpikir dengan logis. Kemudian Allah mengatakan ketika ditanya salah satu Asmaul Husna itu ada yang namanya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Wa ma min dabatin 'alallahi rizquh. Segala yang saya ciptakan kurang lebih yang bergerak dabah itu kan bergerak. Nah, aktivitas kita kerja itu juga bergerak. Pertanyaannya berikutnya, apakah kadang-kadang kan kita kelewat batas offset, terlalu gini Pak, dengan planning kita, dengan pemikiran dan pemahaman kita kejar rezeki. Bahkan rezeki yang kita kejar, kita submit, atau kita itu patuh terhadap jam kerja, aturan ketenaga kerjaan, hak dan kewajiban yang diikat oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Kita itu patuh Pak. Sampai KPK gak kerja itu, kober-kober ndolek surat izin nang dokter Pak, luar biasa Pak, urusan kerja itu. Dan itu menghabiskan hampir 8, 7, 9 bahkan lembur lebih itu, menghabiskan waktu kita. Pertanyaannya pada jenenge Ar-Razzaq itu tetap Allah Pak. Kita habiskan segala sumber daya kita, akal budi kita, kemampuan berpikir kita, tenaga kita untuk uber-uber rezekinya Allah. Tapi Allah padahal bilang, uripmu itu tak atur, tak setel. Dengan kita kejar habis waktu kita melupakan sing duwe rezeki gitu loh maksudnya Pak. Kan aneh gitu loh Pak. Nek kata-kata Gus Baha kan rada ekstrim Pak. Sak goblok-gobloke menungso, ya. Uber-uber rezeki lali ambek sing ngekei. Lah soro-soro ngono dolek. Nuwun sewu tanda kutip nek kasar menjilat saja ke Allah kan lebih enak. Kita cari muka saja kepada Allah, sing duwe rezeki. Pun sampean analogino padha nang jeragan lah, Pak. Sing kenceng-kenceng iku gampang Pak gampang dipecat ya. Ayo sing yes bos ngoten niku awet munggah pangkat sampai munggah bayarane cepet. Kayak pring niku lho, Pak. Pring niku nek kenceng-kenceng ayo sampean delok. Diketok dhisik ngoten. Katok dhisik digeraji, Pak. Diberang. Nah sing bengkong-bengkong kan mesti awet. Iki dike bayang yo gak cocok. Dike paker yo iku aturane ya. Bengkong-bengkong. Loh, anggapan kaya ngoten lah, mending kita cari muka nang Allah, Pak. Ngapunten, akhirnya saya merujuk kepada tadi, Pak. Ngapunten. Pak Harsono, ketika kami sampaikan tadi itu penghormatan, betul-betul penghormatan, Pak. Betul-betul penghormatan. Karena entah jenengan sadar atau tidak, nek wong biasa mari suara jamaah ngoten niku marang salat sunah kan golek-golek ya, Pak. Bisa lah ngoten nggih. Sajane substansi ceritanya ini kenapa sih sajane kok dolek-dolek liya. Kan kita harus tahu sebenarnya. Apa gak pancet nang kono ae. Kok mesti moro nyise nang ngarep nang mburi atau miring kadang gak jangkangan nang ngiwa ngoten ya. Pokok pindang kon, ya. Napa pindang kon, Pak? Karena setiap tempat bumi sing didiya salat niku nyekseni ngoten lho, Pak. Makane dolek-dolek liya. Cek nyekseni Mas Mbak tekel sisi kene. Kok tekel kene cek melok nyekseni ngoten lho maksudnya, Pak. Engko cedek cagak kene di iki pasangan nyuwun nyekseni. Biyen wong iku sembahyang nang disorku. Iya iki pasangan nggih. Lho, nyekseni sampean ngoten lho Mas. Malah juga pindah-pindah. Terus kembali lagi ketika dikatakan bahwasanya urusan majelis ilmu ini adalah kegiatan manusia yang derajatnya paling tinggi, Pak. Khairun nas man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Paling dukur. Quran didekno pertama niku napa perintah, Pak?
Nyambut gawe kan mboten, Pak. Rabi wong sing ayu mboten, Pak nggih. Gawe anak sing akeh nggih mboten. Perintah mung ikra wocon. Karena memang beda kita ini kan karena gini, Pak. Inti ceritanya kan kita bebas memilih. Ya, hanya di alam ini loh, Pak. Kok nang kuburan wis gak iso milih, Pak. Di sini tok kita milih. Nang ngene kandungan ibu gak iso milih. Kita manut dengan programnya Allah. Tapi di sini kita milih. Kita boleh milih. Nah, coba bayangkan. Andai kata sekian opsi-opsi tadi itu seperti napa nggih? Sing garen menungso memang rada angel jalan ini kan kebebasan milih tadi. Kebebasan milih. Nah, ketika Allah perintahkan ikro, bacaan itu maksudnya begini. Dalam proses wa nafsi wa masawaha, dalam proses dia mulai balik, iso mikir, jagongan ambek wong tuwa nang gerdu tambah ilmu. Marang jagongan nang kono ketemu konco kuliah tambah ilmu. Akhirnya mengertinya kan banyak. Dalam proses ini, makanya Allah bilang itu wocon. Karena apa? Ketika semakin banyak input kita, semakin banyak pemahaman kita, kualitas pilihan kita juga tambah bagus kan teman-teman. Maksudnya itu. Akhirnya Allah menghargai ini, ada lagi yang Kanjeng Nabi sajang itu, jadi penghormatan terhadap ilmu nih, Pak, terhadap ilmu nih. Jadi harusnya nanti di peruntas ini, PRM peruntas, nggak akan bingung seperti Mas Agus tadi bilang. Yang terjadi adalah menenang gonku. Urusan sampean sugui kacang sak piring gak penting, Pak. Yang penting anak pengajian. Karena memang intinya bermuhammadiyah sendiri, amal usaha nomor satunya ya ngaji ini. Amal usaha, mungkin amal usaha ini. Amal usaha. Nanti memang lebih konkret kalau sudah didirikan musola atau masjid. Kadang orang bingung juga. Muhammadiyah ranting Singopadu gak duwe aum, padahal dia di masjid. Bilangnya begitu, Pak. Di mana-mana itu, Pak saya. Ada yang tak lagi ranting gini gak duwe aum. Ya kalau aum utama sampean itu ya masjid itu aum namanya. Amal usaha Muhammadiyah yang paling utama adalah tempat ibadah. Betul itu. Kalau cita-cita kita semua yang ada di, saya yakin, Pak, dari 23, 24 orang yang sekarang bersekongkol nih. Bersekongkol. Sama ngerti zamannya Londo biyen, Pak. Ditokno pertama kali surat legalnya Muhammadiyah itu namanya apa, Pak? Gerombolan. Sama browsing. Gerombolan Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah gak ketemu, Pak. Gerombolan Muhammadiyah. Ketemunya. Itu surat Londo pertama itu, Pak. Gerombolan. Namanya gerombolan kita itu dulu, Pak. Sama enggak pernah janjian, Pak. Yang mempertemukan sampean dalam satu ikatan ikhwan ini, Pak, Allah, Pak. Ya dalam umpamanya masih gesang sampean tanya. Ya dalam sampean duwe cita-cita, tahu-tahu duwe angen-angen. Nek foto sampean ambek Nyi Walidah itu tau template cak omahe wong cok sekolah ning Muhammadiyah. Enggak pernah cita-cita seperti itu, Pak. Enggak pernah juga terbersit pikiran beliau seperti itu. Apa yang beliau lakukan di bangku sederhana, di rumah-rumah gadang model zaman lawas, Pak. Wah, lemeke lempuk. Masa sih beliau punya pikiran futuristik ke depan bakal ada kampus GBK kayak Umsida itu punya GBK sampai songo sekarang, Pak. Barusan kemarin lulus akreditasi Fakultas Kedokteran Gigi, masih bondoi gak karu-karuan ya. Nggak pernah terpikirkan, Pak. Ya jalan itu. Tapi apa yang beliau lakukan, Pak? Ara'aital ladina yukadzibu din fadzalikal ladina yadukul yatim gawe manti asuwa. Terusannya apa, Mas Agus? Wala yahuddu ala to'amil miskin, keimangan wong miskin. Terusannya wa wailul lil musallin, cilaka wong sembahyang, alladzina hum fi sholatihim sahun.
Per hari ini memang kita ngapunten Bang, hidup di era yang kadang-kadang ketika kita mau digeret kepada pemikiran yang hakiki atau berpikir yang substantif ini kok wangel Pak, karena nomen sewu pernah pernik materialisme minimal luar biasa loh Pak. Dan sila negara kita juga sudah berubah, kita mufakat keuangan yang maha kuasa sila pertama. Memang sulit Pak menemukan kesejatian atau kejernihan berpikir di era seperti ini itu sulit sekali. Kita harus nyambut gawe nih Pak. Kita rela habiskan 8 jam nun sewu ngobrol yang dikasih Allah nggak pernah terpikir, mending kita cari muka Allah, nggak pernah terpikir Pak. Lah mending aku terpikir. Lho kok iso Mas gak nyambut gawe rezeki teko. Pak, tiang sakit niku wonten sing puluhan tahun bledak tok teng rumah sakit niku. Rezekine sing teko iku apel, padahal gak dipangan. Diteri gedang ya gak tau dipangan. Digawani biskuit sing bapakne gak ono niku lho Pak. Napa pengguan niku lho. Bapake kerja luar negeri gak mulai-mulai. Ya ngono gak tau dipangan, Pak. Rezekine teko terus duit, Pak. Transferane terus. Tanda kutip walaupun dari belas kasihan orang, nggak penting kan, Pak. Tapi nyatanya ono fakta ini. Itu yang paling ekstrim, Pak. Contohnya. Maksudnya begini, ketika wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, harusnya kita mengaplikasikan itu. Gusti anjene kula sambil nyambut gawe ngapunten teng Yongtri, wis anjene tuntutan anak bojo, tapi kan diniatno teng Allah. Lah niku beda ceritae mpunan. Beda ceritae. Gak bakalan orang berangkat kerja ngapunten marang ngono nek nawa itu ning Gusti Allah bener-bener diwongkono niate alladzi qalu rabbuna Allah sumastaqamu nang ngene jalan lurus wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina dicekel kenceng Pak ya. Gak bakalan ambek Allah dicoba sing aneh-aneh. Engko dikeki nyuwun sewu nang pabrik iku mang ono tembaga leleran kok mulai lumayan 2 kilo. Lumayan regane kok mulai kok sasak. Gak bakalan terpikir seperti itu ketika kita sudah pasrah bongkokan Gusti Allah ngerti betul nggak ada 5% pun sesuatu bisa kita kondisikan, nggak bisa. Terlalu banyak hal yang di luar kendali kita. Alangkah bijaknya kalau memang terlalu banyak yang di luar kendali kita ya pasrah noai namanya sing paling punya kuasa. Karena ngapunten, kalau kita melihat konstelasi dunia hari ini, Pak, ngapunten ya. Saya sering bertanya-tanya, ya Allah, apa sih nun sewu di Middle East atau Middle East? Dari dinamika bumi ini mulai zaman Nabi pertama, Nabi Nuh, Nabi. Dinamikanya kan tetap, Pak. Pusat cerita itu ada di Middle East, Pak ya namanya ya. Di Timur Tengah, di Timur Tengah. Semua cerita ngumpul di sana. Termasuk hari ini kalau kita melihat kadang-kadang nalar ini tidak nutut gitu loh Pak. Tidak nutut. Lainnya Allah kun fayakun berkehendak kan Yusmari urusan di Palestina itu Pak. Iya. Mau ditekakno angin lesus tan opo kan boten semerep ya. Pada pasir tang tek mendudukan Israel lembut dikurak nang laut entek tiang. Tapi kan tidak seperti itu. Semuanya itu adalah struktur tatanan yang maha sempurna dari Allah. Bayangkan Mbak, kadang-kadang jenengan kabeh budal kerja nyambut gawe, tutuk wis 1 kilo utawa tutuk metu dalan gede sampean lali dompet. Sampeyan balik muli. Kadang-kadang kan kita berpikir juga. Lah iku masa momo jamku iku mah gak lali dompetku terus tak terak ngono sak momo. Anjane wayahe blaiku, sak momo Bang. Sak momo nggih. Pernahkah kita berpikir nek waya blaiku anjane dikongkon Allah balik. Padahal kita ketika balik menung ngapunten Pak, mesu-mesu, mangkel ya. Walah wis kesusu kok dompet kari, mangkel Pak. Mangkel tapi gak ngerti nek carane Allah nyelametno kene untuk menghindarkan kita dari kemudaratan. Nggak pernah kita pikir Pak. Tapi ketika kita sudah berpikir loh, tatanan dunia kok yang ini sempurna nih Allah. Bayangkan dari sekian galaksi kita membentuk klaster, subklaster, ada klaster, super klaster, Pak. Alam semesta ini loh, Pak. Kok terjadi sedemikian indahnya nih loh, Pak. Berpikir ngapunten kadang ya. Nek panganane gentilang ambek trocok niku gak ono teng lingkungan perumahan mriki, Pak. Iya, Pak. Gak mungkin ono keleleran, Pak, nggih, Pak. Maksudnya kesempurnaan Allah membuat ekosistem gitu, Pak. Teng griya kula dina niki gelang, Pak. Perkutut nggih. Kalian puter niku lumayan kathah saniki. Dulu ndak. Ketika saya SMP SMA sing kathah niku jalak sungu.
Kelireng nih Pak, cucuke kuning. Ngomongane entek gedang. Niku dicolong kalian jeragan kayu, Pak. Saya melihatnya begini ketika itu loh, kenapa gak eksis selain dibedili arek-arek? Selain dibedili arek-arek, karena memang tingkat makanan untuk si jalak nggak ada di situ, Pak. Akhirnya punah. Walaupun disengaja ada juragan yang beli ribuan burung dicolong tulang. Nggak bertahan lama. Nggak, maksudnya saya mengarahnya kepada semuanya itu presisi, Pak. Presisi, Pak. Ngapunten, Pak. Ketika saya ingin nauni bojo saya saja, Pak. Ngapunten, Pak. Kalau tanggung rumiyin, Pak. Kalau ada manusia, Pak, yang paling gombol garai mangkel atine sama jenengan, Pak. Pun sama jujur. Ngapunten, Pak. Bojo, Pak. Kabeh yang ngomong bojone. Lho kok iso masa 3 bendino gombol? Frekuensi yang paling sering ya mesti bojo. Lho ngoten niku Allah ngomong inna min azwajikum wa auladikum aduwwun kum sak temene bojomu anakmu iku mau saya gak sempurna ya nopo Pak tatanan Pak. Maksudnya gini, nanti endingnya akan saya bilang ada di titik tertentu mending kita itu mengikuti arus Pak. Arus yang memang angin dibawa dalam iramanya alam untuk kita, untuk kita. Alih-alih kita ngapunten Pak bosone negesi Pak. Ngeminteri Allah. Melepat atau jalan yang nuwun sewu. Wis diatur Allah nang kono sempurna kari manut ngono lho awakmu. Enak-enak. Selamat-selamat. Karena endingnya wala tazini yauma yubasun yauma tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Endingnya kita ngadep Allah kan enggak bawa apa-apa toh Pak. Cuma kan potongannya kan apa yang kita batin, apa yang kita kelola dari hati kita, dari bekal ilmu yang kita dapatkan di ngaji-ngaji seperti ini. Kolbun musalim atau tidak? Illa man atallah, illa kejaba man atallah sapa ngadep Gusti Allah biqalbin salim niku sing selamat. Sing selamat teko perjalanan ini pulang ke kampung halaman kita. Karena kita anak putu Adam, kita kampung asli kita di sana bukan di sini. Di sini ya beliakum ayyukum ahsanu amala. Kan diincerno cita-cita di sini kan berarti salah besar ngoten lho Pak. Mangan Nabi pun nyelengno kita kulo umatin dakhala jannah kon mulai kabeh nang kampung halaman ilaman apa kecuali sing gak gelem. Tapi kita sudah digaransi oleh Kanjeng Nabi. Pokoknya qalu rabbuna wa sumastaqamu wis mulai nang kampung halaman, Pak. Lapo digawe iwu ngoten lho. Kadang-kadang kenapa kita sendiri yang mempersulit perjalanan kita? Kembali kepada kesempurnaan Allah tadi. Bahkan dipilihkan Allah itu jodoh untuk kita itu. Kadang-kadang ngapunten Pak. Semua pasti ngalami 1 tahun, 5 tahun pernikahan pertama. Semuanya pasti dinamikanya ngoten niku Pak ya, keras-kerasnya perjalanan membina 2 jiwa dalam satu tujuan, satu jalan. Wah, yang memang Pak. Oh wangel, wong miskola golito ya perjanjian wong kawin itu perjanjian agung nabi-nabi luar biasa. Tapi bahkan yang dipilihkan Allah itu sesungguhnya itu presisi sempurna untuk kebutuhan kita. Ngapunten Pak niku jodoh kita, mangane jenenge wong Jawa ngarani gar. Garwo sigarane nyopo main-main. Garwo Pak. Mangkane wong barang pegat ngapunten, barang pegatan, barang cerai itu halal. Tapi perbuatan yang paling dibenci kaya ngeten, aku gak cocok ambek pilihan sampean Gusti Allah. Kaya ngoten lho. Kaya ya halal sih, halal. Tapi kaya gak percaya nang Gusti Allah. Mau dipilihno sing paling sempurna, paling fit. Ngoten lho maksudnya. Kula Pak ngapunten sami kali jenengan kadang gregeten nek nemen ngene maca Pak ya. Mikire kula pikiran kok peksa mikir niku ya Allah. Sedikit sing paling cocok ya kula. Nek anjene kurang nyenengno anjene awak dhewe iki elek, ngoten lho maksudnya. Anjene awak dhewe dikon koreksi, ngoten lho maksudnya. Sami mawon. Ketahuan pun lagi. Pun ketahuan apa? Kayak kesuwen ya langsung kan ya. Kemudian akhirnya saya ingin sedikit mengkoreksi kata-kata kerja keras. Kerja keras adalah kunci sukses. Kalau memang kerja keras itu dikatakan kunci sukses, harusnya kuli batu lah Pak yang paling
sukses karena nggak ada kerja yang sekeras kuli batu. Tapi ternyata tidak. Kan kerja keras kunci sukses. Kan teman-teman. Enggak, maksudnya saya ingin sedikit memberi kontra logika terhadap dunia materialisme ini Pak sekarang ini Pak, yang kita yakini. Termasuk saya ngomong Pak, sami Pak, tapi saya berkewajiban. Napa malih ketua PCM berkewajiban ngomongnya Pak. Walaupun kadang yang ngelakoni ini abot, kadang ini mboten saged, itu tetap berkewajiban. Saya sampaikan. Jadi kontra logiknya adalah kalau memang kerja keras adalah kunci sukses, yang paling berhak terhadap kesuksesan adalah tukang batu atau siapapun yang kerjanya memang ukurannya pada indikator paling keras. Harusnya kan itu. Tapi ternyata tidak. Karena ini akan meluruskan kembali bahwasanya begitu banyak Allah statementnya itu terhadap kata-kata falah. Kata-kata sukses ini sangat banyak Pak, sangat banyak. Di kitab suci kita, di konteks kita hidup, bahkan ketika masjid mengumandangkan azan pun kita diajak sukses oleh Allah. Nah, bagaimana mungkin panggilan yang bergema di mana-mana, di media apapun terdengar azan 5 waktu sehari itu, tapi orang kita sendiri itu belum percaya itu kunci sukses kan Pak? Maksudnya itu. Adzan itu kan panggilan sholat atau panggilan waktu-waktu sholat. Harusnya kalau hayya alal falah kan bahasa sederhananya kan malah gini ya. Nek dicara Jawa no. Ayo dadi wong sing beruntung kan Pak. Nek bahasa Indonesia ya. Ayo dadi wong sukses. Berarti kan jelas urusannya gitu loh maksudnya. Kon niku sukses, para nono sholat, kan lho maksudnya. Para nono sholat kon sukses. Sembayang iki wayahe sembayang kon lakoni sholat, berarti kon sukses. Kan ngoten. Lebih eksplisit lagi tengah mukminin Allah sanjang. Qad aflahal mukminun. Betul-betul sukses karena ada kata-kata qad, itu berarti kan mengunci, Pak. Berarti kan ini rumus. Ada qad. Berarti kan sungguh. Nah, kalau sudah Allah sumpah kan butuh sumpah sinten mawon, Pak. Wong hakim MK nih mawon kadang beleak, Pak. Hakim MK kurang dukur ya, Pak. Pembahas pengadilan negeri, pengadilan apa kajati kedukur. Pun langsung MK mawon beleak. Ya. Tapi kalau Allah bilang qad sungguh ya sudah temenan. Qad aflahal mukminun. Jadi orang percaya teng Allah saja, kalian Kanjeng Nabi itu sudah beruntung. Kemudian ada juklak dan juknis diturunkan di ayat berikutnya. Apa rinciannya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang ketika dia melakukan sholat itu takut. Kan nggak Pak? Kan nggak penjelasannya? Karena nek dibalekno nang wailul lil musallin niku apa? Wailul lil musallin alladzina hum ala sholatihim sahun. Datang mriki kebalikane, cek gasar. Anjene sahun, krana apa? Ternyata kebanyakan sholat yang dilakukan tidak terimplementasikan kepada jam nyambut gawe wau. Engko wayahe turu ya. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut ya lali maca. Kan ngoten Pak ya, turune dhewe ya gak diresiki kasure. Maksudnya sunah-sunah Nabi lho diabaikan. Tangi turu ya gak maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur ya lali diwaca. Utawa nek lali arabe alhamdulillah ya Allah dike urip maneh. Mending kan ngomong ngoten Pak matur suwun nang Allah. Mun dike urip malih. Oh dungane bismikallahumma ya. Demi nama Allah sing nguripno wa bismika wa amut turu iku mati. Lha kok durung namane matur suwun ya Allah sing urip. Kan ngoten sih Pak, sakjane. Nah, semuanya itu kita abaikan. Kembali lagi alladzina nahum fi sholatihim khashi'un. Orang yang melaksanakan sholatnya takut. Bagaimana enggak takut, Pak? Sing kita hadap itu Sang Maha Sempurna, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha segalanya. Bahkan wonten Badui ini gak iso Allahu Akbar itu suwe, Allahu Akbar padahal imam wis Allahu Akbar takon kon manglapo kok disuwe nek kan. Oh, dilakuin. Karena apa? Penjiwaannya ke sana. Dia tahu betul siapa yang dihadapi.
Nah, ketika kita mulai letakkan lagi bahwa sholat kita ini menghadap ke sesuatu yang memang maha tinggi, nggak mungkin sholat kita sembarangan. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita, nggak mungkin lah selengean sembahyang. Karena apa? Yang ini kita hadapi Allah dan akan menjawab setiap kata-kata kita. Mau Fatihah mau disemauri terus kalian Allah. Bagaimana kita main-main? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Berarti jadi sukses kuncinya. Juknis pertamanya kan itu, juklaknya, petunjuk pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, walladzina hum anil lagwi muridun. Orang yang tidak suka sesuatu yang gak ono kanggone jare wong Jawa. Wis kan latar ngadep hati ini, kan duwe wis gak usah. Lah berarti sukses dia ngeten iki, Pak. Ayo ya, rono lapo, jagongan ngono gak wis aku tak garepi iki ae. Lah karena tinggal ngecat tau mengecat dengklik tau ono kanggone, ono hasile. Nah itu kunci lah. Juklak juknis kan ngeten. Juklak kedua, waladinahum lizakati fa'ilun. Maksudnya dadi wong loman dermawan. Dia tahu kan ngeten Pak kadang-kadang. Dicoba Allah soge kalau melarat enak pundi. Saya setuju tanggung. Masuk. Iya betul enak soge. Lho betul enak soge. Karena soge iku wong duwike ambek karepe akeh duwi. Wong melarat iku duwike ambek karepe akeh karepe. Enak akeh soge. Lho betul soge, tapi kan kita kan di bisnis soge. Wong melarat karepe luwe akeh teko duwike dadi melarat. Lah wong soge iku nggih Pajerone loro, Fortunere loro, sepeda yo gak gelem sepeda Supra utawa lawas-lawas ngenten, Pak. Ninja lah minim ya, jejer 5 sakmono. Lah wong iku sik karep ae duwe tambah. Engko nek iso ninjae yo sing leles-lelesane Rossi ta wae sapa, pingin sakmono. Tapi selagi dhek sik kepingin kan berarti napa, Pak? Kurang. Nek di bahasa Indonesia wong model ngoten niku napa? Orang yang ini malah nggak soge. Orang yang kekurangan sepeda ini loh Astrea jalan di Tekroni Pak kakek ganti vario boten pun iki mau ngeco itu cukup dari ini Pak, cukup iki ae cukup Pak. Bahasa Indonesia wong model kayak ngono orang hidupnya berkecukup soge. Lah sing kurang hati ini lah ternyata soge melarat itu potoane rasane tengati kalau ngoten sih Pak. Nah, kemudian di zakati fa'ilun. Yang pertama sholat takut. Ayo sila Pak maksudnya jenengan ngerti napa mboten masih kula mboten paham wis pokoke kula sembahyang berusaha wedi pokoke sing kedho kula depi Gusti Allah. Nomor loro seneng sing kanggo-kanggo. Dadi gak seneng membuang-buang waktu. Eman, ngoten ya. Yang ketiga dadi dermawan, gampangan. Karo kon kok gampang ngeculno duit. Diwaduli ngeten Pak. Cak. Sampeyan winginane lho tuku wedi didurnan kono dicolong ambek arek sak gerobak. Arek kono yen nggawa sak timbo. Wis jane. Apa-apa, mau dicolong sak timbo si anak akehan wae Gusti. Semawur ngoten tiange, Pak. Jenengan dalami lagi. Ucapan seperti ini nggak akan pernah lahir kalau dia tidak pada pemahaman lillahi ma fis samawati wa ma fil kepunyaan Allah lah semua yang ada di bumi dan langit. Orang ngomong ngoten mau pemahaman wis temriku pasti kok dicolong lo enteng bapak wong sak gerobak akehan wae. Enteng, Pak. Karena dia ngerti sih hilang wis wayahe ilang. Kan ngoten lho, Pak. Berarti botol yang nyolong niku wae. Botol Pak, botol apa dicolong? Bukannya saya ngeremehkan, Pak. Maksudnya nanti dikenang-kenangan lagi. Kalau memang semuanya kepunyaan Allah, status kita kan HGB, Pak. Hak guna bangunan lah ngoten, Pak. Hak guna pakai HGP, hak guna pakai saja. Wong barang silian kok njaluk sing aneh-aneh sing akeh-akeh nuwun sewu. Sampeyan ngarani wong kaya ngono kuwi. Ngapunten. Barang nyile, Pak. Nyilene akeh. Mari disili Supra, cak tak silene ninjae wae. Kira-kira diangen-angen wong ya no. Tak silene mobile wae. Kok Pak disili dikekno Gusti Allah kula man. Iya. Dikekno ae, gak apa-apa. Tapi nilai ma fis samawati wa ma fil ketika possession atau posisi memiliki itu sih banyak ngapunten Pak.
Umar bin Khattab niku nek liwat di sebuah lembah, ketemu ambek Ibrit utawa ketemu kalian demit liya lah, Pak. Demit itu mesti milih dalan liya, Pak. Kali Umar nih loh, gak saking sangare dia. Umar bin Khattab ketemu demit itu melipir golek dalan liya. Kok dapat uang? Sing mani paling bojone Kanjeng Nabi jenenge Ummu Salamah. Sing paling rada kuwan adalah wali Umar. Wani nyelatu Umar. Liyane gak sing wani. Sinten wani ketemu Umar, tapi Umar isok nangis. Ada sebuah momen ngomong nanggone napa sing jaga bilike Kanjeng Nabi, aku pengen ketemu Kanjeng Nabi. Ojo, tolong pamit mana Kanjeng Nabi, boleh saya ketemu. Ketika Umar masuk ke bilik beliau, bilik yang gede ini kirang langkung 3 kali 4 meter atau 3 kali 2 meter, saya kurang paham ya. Terus cilik lah dia, sak kos-kosan nonton dulu biliknya Kanjeng Nabi, tempat beliau di atas dipan yang terbuat dari kayu kurma dengan alas dari godongi kurma. Nek sampean gawe ngeleset Pak godongi kurma niku ya setengah jam sampean ngadeg, geger sampean ono pemandangan. Iya Pak, leres ah. Ono pemandangane Pak, wapi apa-apa ngelis coklat ini. Wonten pemandangane. Kemudian ada meja kecil, di atasnya tempat air, ada mangkok buat makanan rotinya Kanjeng Nabi, kemudian ada wadah lagi satu kecil. Pun nggak ada porsinya. Itulah bilik Kanjeng Nabi. Umar nangis Pak ketika masuk di hadapan bilik. Dan posisinya sudah Fathu Mekah ketika itu. Berarti kan suge-sugenya Islam sudah ekspansi ke sana kemari. Sudah ke Syam, sudah ngirim pasukan ke Taif, sudah dikuasai Hunain, dikuasai kan beberapa wilayah sudah dikuasai. Lah kalau ada penguasa, setiap tempat ada penguasanya. Nabi ini kan rajanya raja. Nabi ketika itu loh Pak, disambangi Umar. Umar ningali Nabi nangis Pak. Lah iya Kanjeng Nabi, rajane Kisra, rajane Persia kaya ngono bergelimang ambek harta. Sampai niki rajane raja. Lah kok kaya ngene. Umar nangis Pak. Jarang nangis yang Umar kok nangis, aneh Pak. Saking boten mentolo indra Nabi. Apakah Nabi tidak bisa menjadi kaya? Bisa. Bisa sebenarnya. Beliau itu rajanya raja. Dari hiswah, ghanimah, dari macam-macam pendapatan. Bisa beliau dapatkan. Tapi kan nggak diambil fasilitas itu. Tapi itu standar Pak, berarti kan. Itu kan kalau jenengan ngaku muslim berarti standar kita. Urusan jenengan nyambut gawe sowoge, ngapunten saldo jenengan kata. Tanahnya kewata sawai kata, betul salah. Tapi jangan jadi keduniaan itu melekat di kita, kan tidak maksudnya Pak. Harta ini semata-mata diputar memang kanggo kepentingannya Allah, kan. Memahaminya kan seperti itu. Li zakati fa'ilun, pulang terus lagi. Kemudian waladinahum li furujihim hafidun. Farji ya, menjaga kehormatan farji atau kemaluan kita. Waladinahum li amanatihim wa adihim raun. Gampang apa? Memegang amanah dan suka memenuhi janji jika dia berjanji. Yang terakhir ditutup napa mari Pak? Kunci orang sukses. Waladinahum ala sholawatihim yuha begitu. Salat malih Pak. Orang yang selalu bisa menjaga konsistensi kualitas sholat. Balik kuncinya namung sholat Pak. Ulaika humul warisun, mereka lah pewaris. Loh, pewaris nopo kampung halaman kita. Alladzi yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Pun masih ambil. Sekali aja. Hah? Nah, ya itu. Aku sing ngomong ya kesel. Kemudian yang terakhir. Aku yang terakhir ya berarti. Karena yang terakhir. Jadi monggo Pak Arsono Pak ya. Ini lebih dari nek zaman revolusi Perancis kan wonten 3 masketir Pak ya. Ada tiga anu Pak ya. Niki mboten iki 23 masketir Pak nggih. 23 yang kepen 23 niki. Monggo Pak. Jenengan niku mboten milih Pak, jenengan dipilih Allah. Jenengan ditakdirkan Allah bertemu satu sama lain. Pun seperti saya juga lah Pak. Dikondisikan Pak. Diatur kayak wayang lah bisa manut diatur ngoten mawon Pak. Lah ketika dihadapkan kepada opsi yang agak bingung tadi rekono setan kan terus loh Pak. Napa malih pun sakniki sawal Ramadan ini dicancang Pak dirantai saat ini mau diculno niki ya. Setan itu diculno malih sakniki. Pengenane dicancangi dirantai saya mau diculno malih. Ketika kepada keputusan-keputusan kecil itu
Kuncinya krusialnya di situ, Pak. Contoh. Nek masih ya memang nuruti napa? Nuruti kesele awak, nuruti kesegane awak ngoten. Kulo WA emang gak mungkin ngomong kulo, wis salah nang omahku yang budal bareng. Gak akan bilang begitu, Pak. Yang bilang adalah kono lho pinggir kono lho blok anu iku. Dole ono kok aku yang nyusul wis. Mesti masalah ono, Pak. Mau ribet. Karena itu memang manusiawi, Pak. Kulo pun ngoten, Pak. Tapi manusia tidak begitu, Pak. Mboten ngenten maksud kulo. Pasti di titik itu ada pertentangan batin ada di situ, Pak. Karena memang kita setor mati nanti tentang Allah niku batin, kolbu. Lah pertarungan kita di sini pertarungan apa? Ya kolbu mana nih Pak, pertarungan hati. Karena dari hati yang memutuskan kita baru take action, Pak. Jadi amal kan nggak Pak. Tapi kuncinya kan di hati, Pak. Sebelum berjalan. Nah, gudone paling temeriku. Gura-gura Allah itu paling gudone. Mana wonten ujar-ujaran ngeten iki, Pak. Lho barang api urung niku lho wonten, Pak. Wonten Pak. Wis niat api tapi urung niku lho wonten. Nah, ini pertentangannya di situ. Lah monggo 23 masketir ini ya. manut mawon kaya nomor itu yoga ini Pak yin yang. manut mawon, Pak. Kadang ketika submission kita itu pasrahkan ke Allah saja, jenengan manut mawon dalane apa perjalanan. Karena Pak nuwun sewu, terlalu banyak opsi yang kita paksakan ngapunten. Khawatirnya malah kita terlalu banyak nyasar nek Kanjeng Nabi gambarkan sret Nabi niku nang ngarepe sahabat menungso iku dalane iki siratal mustaqim sret sajane wis matuk lho tapi kadang wong iku digodhori ini nah Nabi ndamel garis-garisnya tapi nek tetep dalane kok akhirnya yo balik nanti bolak-balik Pak ngoten lho maksudnya wis kenceng ya sing ngoten alur lah bertanya ke dalam hati kita 20 istimewa yang terakhir dengan tradisi dibacakannya Quran Masya Allah Pak ya Masya Allah udalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi kalau memang dibuka dengan itu berarti kan ciri khasnya sini, Pak. Ciri khas sudah ditetapkan trademark. Jadikan saja trademark terus, Pak. Ternyata karena pilihan trademark itu trademark yang paling pas, paling luar biasa. Sering saya katakan kalau diamati, Allah bersurat kepada kita, disurati terus sama tadi ya, disurati terus kita. Disurati 114 surat, disurati sama Allah. Kan paling gak ditakoni nanti Pak. Karena itu hudan linnas petunjuk. Kita kan manusia Pak ya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Berarti sama kalau ragu. Wes jangan ragu. Allah wes sak durunge kita ragu dikasih statement itu dulu wes aja ragu wes. Dzalikal la raiba fi hudan linnas. Gak cukup niki huda wes iki petunjuk ya menungso. Berarti kan kita menungso Pak. Ya berarti ini wajib kita harus kita ikrar wes petunjuk kita ini. Wa bayyinatin minal huda beserta penjelasannya hadis-hadis Nabi macam-macam itu pun lengkap ya kita disurati Allah 114 paling boten kalau kita nanti ketemu Allah kan ditanya kon ben tak surati kon waca Pak halo kan ngoten sih Pak nanti Pak nek kita ketemu Allah kan ditakoni apa ben tak surati hambaku kon waca ta jawab kita eno Pak alhamdulillah Gusti walaupun katamping 10 rada lumayan Pak rada gaya iya Kula niku sakjane nggih niat ngatamno, cuma nggih ngoten bolak-balik batese iku ilang mawon ya. Balik alim terus ae. Balik alim lam maneh. Ramadan ngarep alim lam maneh. Engko Al-Baqarah ganteng buah alim lam maneh ngoten lho, Pak. Pak isin lho, Pak. Ngoten lho, Pak. Isin ketemu Gusti Allah. Iya. Takon kok ben kata numpi. Kula niku jane niat ngatamno. Lah dadi gak kok maca kabeh surat mboten. Kan nggih mboten pantes ngoten lho, Pak. Dikai sepeda, dikai omah, dikai bojo, dikai anak, dikai kloso, dikai kacamata, dikai HP, dikai OT-OT. Nah, kalau Gusti Allah nih lho, Pak. Oh, ini tak kei sembah warang, tak kei kulkas, tak kei kipas, tak kei genteng. Ya. Kon mosok tak surati gak gelem maca kebacuti sih kon. Kan ngoten lho, Pak. Ternyata kalau tradisi menjadi trademarknya ngaji seperti ini, saya tapi bayangkan, Pak. Nanti jenengan di pengajian kalian di atas ke 100, 111, 101, 100 Untuk dawa wong kok Pak. Tadi isine ngaji gak usah ono trap ngeten ya. Maca. Suratnya tahu. Suratnya panjang-panjang yang terakhir nanti. Nah, lanjut dikondisikan. Tapi sangat bagus jika mau sarang-sarang itu paling tidak ditradisikan.
Karena paling tidak setiap alif bersaksi ke kita. Tahu aku diwaca biyen tanggal sakmene jam sakmene nang omahe Pak Harsono. Kan bersaksi Pak Arif huruf itu mensyafaati kita. Ya itu Pak nggih. Pun ketangan. Wis ketangan Mas ya. Nggih. Kalau mboten kula sing rumangsa kae enak. Saking ketenggene kadang-kadang harus kamar lima. Semoga apa yang kami sampaikan ada guna dan manfaat. Bila ada kebenaran hanya Allah sajalah yang maha sempurna, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Mari kita tutup pertemuan kita. Didoakan sekalian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.